Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Nah, kali ini kita akan lanjutin pembahasan di part 1 tentang Google Classroom ya. Kalau di part 1 kita sudah bikin kelas, join kelas siswanya. Di video kali ini kita akan bahas tentang pengelolaan kelasnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana interaksi guru dan siswa di dalam Google Classroom ya. Jadi nanti kita akan coba simulasikan, kita akan jadi dua ya. Orang cuma satu, kita simulasikan jadi dua, nanti sebelah saya ini akan jadi guru, sebelah saya lagi akan jadi siswa. Nah, sebagai guru tugasnya nanti kita akan bikin guru itu bisa bikin materi yang pertama, kemudian yang kedua, guru harus bisa bikin absensi. Dan yang ketiga, guru harus bisa bikin tugas. Dan disusun secara rapi per topik ya, supaya tidak berantakan nanti ketika dilihat oleh siswanya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan simulasikan sebagai siswa. Tugas siswa apa? Yang pertama tadi guru sudah bikin materi, berarti siswa harus baca materinya atau lihat video di materi. Yang kedua, guru tadi sudah bikin absensi, berarti siswa harus ngisi absensinya, kemudian dikirimkan. Nah, yang ketiga, nanti kita simulasikan juga siswanya akan mengerjakan tugas dari guru, kemudian dikirimkan oleh siswanya kepada guru. Seperti itu ya interaksinya. Nah, kemudian nanti kita conclusion atau kita sempurnakan lagi kesimpulan dari Google Classroom ini. Jadi guru bisa menilai pekerjaan siswa dan mengembalikannya kepada siswa sehingga siswanya bisa melihat nilainya. Kemudian dilanjutkan nanti guru bisa ngambil rekap absensi setiap guru itu mengajar, seperti itu. Di bagian akhir kita akan buka nanti bagaimana rekap nilai untuk satu semester misalkan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana caranya untuk melakukan hal tersebut sebagai guru, dan adik-adik juga bisa lihat ini sebagai siswa ya. Jadi semuanya komplit jadi satu. Kita mempelajari jadi guru bisa, jadi siswa bisa. Jadi ikuti tutorialnya sampai akhir supaya kita mengerti tugas kita sebagai guru di Google Classroom dan tugas kita sebagai tugas kita sebagai siswa di Google Classroom. Jika teman-teman guru sudah masuk ke ruang kelas seperti ini ya, misalkan yang kita buat di video sebelumnya adalah kelas biologi 10 IPA 1 ya. Nah, kita ingin memberikan materi, memberikan tugas, memberikan kuis, memberikan absensi di setiap topik yang kita buat. Maka kita harus punya rencana teman-teman. Jadi harus punya rencana pembelajarannya, RPP lah istilahnya. Minggu ini ada jadwal biologi mau ngapain siswanya, minggu depan mau ngapain lagi. Setiap pertemuan harus kita jadwalkan supaya teratur. Nah, bagaimana bisa membuat itu menjadi teratur? Jadi teman-teman kalau sudah masuk seperti ini, kita klik tugas kelas ya. Kemudian teman-teman bisa klik buat. Di sini banyak pilihan teman-teman. Ini ada tugas, kuis, pertanyaan, materi. Kemudian bisa di repost nanti. Misalkan absensi ya bisa di repost. Nah, supaya hierarki ya. Hierarkinya itu bagus dilihat oleh siswa, kemudian nanti dilaporkan juga bagus, maka kita harus runtut teman-teman. Supaya bisa runtut, maka kita gunakan per topik. Misalkan begini. Di 10 MIPA 1 itu ada bab namanya virus. Nah, itu mau kita bahas di berapa minggu, misalkan bab virus itu kita bahas dalam 4 pertemuan. Maka topiknya virus, kemudian nanti subtopiknya itu berupa 4 tadi mau kita bagi menjadi 4 pertemuan tadi apa ya. Oke, kita simulasikan teman-teman supaya bisa langsung praktik ya. Kita klik topik dulu teman-teman, kita buat topik. Di sini kita bisa buat topik lebih dari satu ya. Ini kita misalkan topik pertama adalah virus.
Nah, kemudian kita bisa klik tambahkan. Nah, maka kita sudah dapat topik pertama. Mau kita buat topik kedua boleh teman-teman, misalkan setelah virus itu babnya misalkan Monera. Nah, kita sudah membuat dua topik teman-teman. Sekarang kita mau mengisi topik ini dengan beberapa subtopik ya. Kemudian di setiap subtopik ada absensinya, ada materinya, ada tugasnya, ada kuisnya. Kita simulasikan hari ini dan bagaimana nanti siswanya juga bisa memberikan mengerjakan tugasnya, mengisi absennya, mengembalikan ke kita, dan kita menilai, memberikan feedback kepada siswanya ya. Jika kita ingin mengisi bab virus ini atau topik virus ini dengan beberapa subtopik atau subbab, kemudian di sana ada materinya, ada absennya, ada penugasannya, ada kuisnya, maka teman-teman jangan diapa-apain ini virusnya ini ya, tapi teman-teman klik yang ini ya, buat ya. Misalkan kita ingin berikan materi, maka kita klik materi teman-teman. Nah ini ya teman-teman, misalkan subbab virus, bab virus itu memiliki subbab struktur dan fungsi bagian penyusun virus, misalkan seperti itu ya. Ini subbab pertamanya. Nah, deskripsinya ini bisa kita isi dengan penjelasan, bisa kita isi dengan perintah. Misalkan perintahnya, bacalah materi berikut, atau perintahnya bisa juga tontonlah video berikut. Nah seperti ini, misalkan ada dua materi yang pengen kita kasih kepada mereka. Satu materi berupa bacaan ya, yang kedua berupa video pembelajaran. Ada dua materi yang ingin kita berikan kepada siswa di subbab struktur dan fungsi bagian penyusun virus ya. Nah teman-teman bisa tambahkan materinya di sini teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya ini, sudah punya Google Dokumen, Google Slide ya, kemudian gambar di Google Drive, tempat kita membuat classroom, maka bisa langsung kita klik ya. Tapi siswa harus mengaksesnya secara online terus-menerus ya. Saya sarankan jangan lewat sini, tapi teman-teman lewat yang tambahkan ini. Ini bisa milih teman-teman. Misalkan kita yang pertama pengen kasih materi ya, bacalah materi berikut. Jadi kita kasih materi misalkan PDF ya, atau PowerPoint, kita tambahkan dari sini ya. Kita tambahkan. Kalau saran saya jangan PowerPoint ya, karena di handphone siswa itu agak sulit membuka PowerPoint. Kita tambahkan, bisa pilihannya baca banyak nih teman-teman ya. Bisa dari Google Drive, kita sudah simpan di Google Drive-nya. Bisa dari link, disuruh download sendiri, mereka kita kasih link untuk download materi. Atau kita sudah memiliki materi di laptop atau komputer kita ya, berupa file. Ini bisa kita pakai ya. Misalkan kita sudah punya PDF materi di komputer kita, maka kita tambahkan file di sini. Ya, kemudian kita upload, browse, kita akan diarahkan ke komputer kita. Misalkan materi kita ini ya, ini permisalan saja ya teman-teman. Misalkan materi kita adalah absensi nih, misalkan, maka ini bisa kita open ya, kita masukkan ke dalam Google Classroom. Nah lihat teman-teman, sudah masuk ini materi yang pertama. Misalkan materinya absensi, PDF-nya ini bisa dibuka oleh anak-anak nanti ketika mereka sudah dapat perintah. Selanjutnya kita pengen mengasih lagi materi, yaitu tontonlah video berikut ini. Nah, berarti kita tambahkan video teman-teman. Nah, klik tambah di sini. Nah tambah ini bisa
macam-macam teman-teman, nanti pilihannya seperti yang tadi ya, video sudah diunggah ke Google Drive bisa, kita suruh kasih link, misalkan link YouTube kita atau apa bisa, kita upload file secara langsung seperti tadi juga bisa. Yang paling mudah adalah kita sudah membuat media pembelajaran berbasis video di YouTube ya, sehingga mudah sekali untuk diakses oleh siswa. Misalkan kita pilih yang YouTube ini. Nah, kalau sudah familiar YouTube kita itu bisa dicari teman-teman di sini materinya, misalkan struktur dan fungsi gitu, langsung bisa di sini. Tapi nanti yang muncul adalah YouTube besar ya, yang sudah punya viewer yang banyak gitu. Kalau kita menginginkan siswa kita itu mengakses video kita secara langsung, jangan pilih yang di sini. Kita akan mencarinya agak lama nanti. Misalkan kita pilih struktur virus misalkan. Kita cari ya. Nah, banyak sekali pilihannya teman-teman di sini. Tapi kemungkinan video kita yang viewernya masih sedikit itu tidak akan terbaca di sini, akan sulit mencarinya. Supaya gampang ya, teman-teman klik yang URL ini. Nah, di URL ini teman-teman tambahkan alamat link dari video YouTube yang pengen kita kasih ke mereka. Misalkan ini video YouTube yang ada di YouTube saya. Kita buka YouTube-nya dulu. Oke teman-teman, misalkan kita pengen kasih materi yang ini kepada siswanya, maka kita tinggal ambil linknya saja. Ini kita bagikan, kemudian kita salin linknya. Kemudian kita pastekan di Google Classroom-nya ya. Nah seperti ini, maka langsung video kita yang tampil, perlu kita capek-capek nyari, kemudian kita tambahkan. Nah maka kita sudah memberikan kepada siswa itu 2 materi ya. Jangan langsung tugas teman-teman, kasihan siswanya. Jadi materi dulu supaya mereka baca, supaya mereka nonton. Kita ngajar seperti ngajar di kelas, mereka punya bukunya, kita juga ada penjelasan dari depan kelas gitu ya, supaya terlihat seperti real di kelas lah, seperti itu. Nah kemudian teman-teman, yang wajib dan tidak boleh lupa adalah ini pengaturan topiknya ya, tadi kita kan sudah membuat 2 topik, kita klik topiknya. Nah ini 2 topik yang kita buat tadi, jangan salah memilih topik ya teman-teman. Kalau ini masih membahas virus, subtopiknya maka topiknya harus virus. Nah seperti ini. Nah kemudian teman-teman, jika kita mengajar lebih dari 1 kelas ya, beberapa kelas dengan materi yang sama, maka kita bisa memberikan ini secara langsung pada 2 kelas atau lebih ya. Kita tinggal centang aja ini yang mau kita kasih materinya ya. Jadi kalau kita bikin materi di 1 kelas, kita bisa share ke semua kelas dengan materi yang sama, jenjang yang sama, materi yang sama. Oke. Kalau kita nggak ingin memberikannya, misalkan kita ngajar kelas 10 sama kelas 11 biologinya, ya jangan dicentang kelas 11-nya supaya nggak masuk di materi kelas 11. Oke, kita klik di area yang kosong ini. Oke, sudah selesai. Ini pilihannya, kenapa tidak bisa saya klik semua? Karena masih 1 dari siswanya ya. Ya, kalau siswanya lebih dari 1, maka kita bisa milih ke semua kita kasih atau ke beberapa orang saja materi ini, itu bisa kita atur. Kalau sudah dirasa benar semua, sudah selesai, maka kita klik posting ya. Atau bisa kita seperti ini teman-teman. Sebelum kita klik posting ya, ini bisa kita klik di segitiga yang ada di sini. Kita bisa pilih nih langsung posting atau simpan draft. Ya, belum saatnya diposting, nanti kita ambil lagi suatu saat boleh. Misalkan waktu kita upload materi ini cuman hari ini, besok kita ada kegiatan sibuk, kita cukup di handphone saja, kita tinggal posting begitu setiap ada jadwal mata pelajaran kita ya. Ini karena sebagai simulasi kita posting aja. Kita lihat teman-teman, tidak masuk ke monera ya, tapi masuknya ke virus nih.
struktur dan fungsi bagian virus ya, seperti ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau sisipkan absensi, bisa teman-teman ya. Jadi misalkan di sini di bahwa siswa ini sudah masuk di pembelajaran biologi pada saat struktur dan fungsi bagian penyusun virus ya, maka bisa kita masukkan absensinya. Absensinya caranya membuatnya agar bisa dijadwalkan, kita pilih buat di sini, kemudian pilih tugas, jangan pilih materi. Ini sebenarnya bisa diedit teman-teman ya. Ini bisa diedit seperti ini, kemudian kita tambahkan formulir ya. Kita tambahkan formulir, bisa. Cuman kita tidak bisa jadwalkan. Agar bisa dijadwalkan, maka teman-teman pilih buat di sini, kemudian pilih tugas. Oke, seperti ini. Misalkan tugasnya adalah absensi hari A, misalkan hari pertama ya. Silahkan isi absensi. Nah, teman-teman sudah bisa ya. Sekarang kalau kita mau tugaskan, ini ada penjadwalannya teman-teman. Nah, sekarang tidak dikunci penjadwalnya kalau dia dalam bentuk tugas ya. Tapi sebenarnya tugasnya cuma absen aja ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ada dua cara teman-teman. Teman-teman bisa langsung seperti ini, buat kemudian tambahkan formulir jika kita menggunakan Google Formulir ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan absen yang lain, misalkan pakai Zoho Form atau pakai form-form yang lain ya, bisa teman-teman tambahkan di sini. Nah, ini link ini ya. Misalkan pakai Zoho Form ya, tambahkan link Zoho Formnya di sini. Misalkan kita pakai fasilitas Google aja lah, ini Google sudah lengkap ya. Kita buat di sini teman-teman, kemudian pilih formulir. Nah, cara membuat formulirnya sama seperti trik-trik kita sebelumnya ya. Misalkan kita ganti menjadi absensi kelas biologi 10 MIPA 10 MIPA ya, jangan 10 MIPA 1 MIPA 2. Nanti kita membuat Google Formnya banyak gitu, satu aja untuk satu tingkatan, kelas 10 MIPA, kelas 10 MIPA 4, kelas 10 MIPA berarti ya cuman bikin satu aja ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pilih pertanyaannya misalkan nama, bisa jawaban singkat ya, kita wajibkan untuk isi. Kemudian tambahkan misalkan kelas supaya bisa milih. Nah, ini bisa pilihan ganda, bisa centang, bisa drop down. Saya lebih suka drop down. Ini kita misalkan pilih, tadi kita punya dua kelas ya, berarti 10 MIPA 1 atau 10 IPA ya, bukan MIPA ya, kelas 10 IPA 1 atau kelas 10 IPA 2. Ini kita ganti juga. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian tambahkan lagi, ini kita wajibkan dulu. Nah, kita bisa tambahkan kehadiran. Kehadirannya apa? Hadir atau sakit atau izin. Nah, jangan tambahkan tanpa keterangan ya. Kalau mereka tidak ngisi absen berarti memang mereka tidak masuk tanpa keterangan. Jadi itu rekap kita. Kemudian di sini pilih, jangan lupa teman-teman, kita tutup dulu ya. Tambahkan lainnya. Misalkan mereka tidak hadir bukan karena ini, bukan karena sakit, bukan karena izin, bukan karena bolos tanpa keterangan, tapi ada alasan lain, kita tambahkan lainnya supaya mereka bisa nulis nanti. Kemudian kita wajibkan. Nah, cukup seperti ini aja, absennya sederhana aja supaya cepat diisi ya. Kalau mau tambahkan file foto ya monggo, boleh. Misalkan teman-teman pengen pakai seragam, teman-teman pengen lihat siswanya pakai seragam misalkan pada saat absensi ini, jadi nggak di ladang atau nggak bisa lagi main game ketika absen, maka mereka harus pakai seragam, boleh ya teman-teman tambahkan upload file. Di sini kita tambah, kemudian ini foto misalkan.
Nah, kita pilih di sini upload file. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita atur hanya file tertentu, terus kita klik gambar ini. Nah, dalam memilih ini kenapa ada dua gambar yang dipilih ya, teman-teman harus pilih semua. Kenapa? Karena ada dua model gambar yang bisa diupload. Yang pertama JPEG atau JPG, yang kedua PNG. Saya nggak tahu yang mana yang JPEG, yang mana yang PNG. Yang penting kita klik semua. Kalau ada file dari anak-anak, dari siswa kita yang modelnya berbeda, bisa masuk semua gitu ya. Kemudian maksimum filenya 1, ukurannya kita buat 1 MB aja. Nah, ini teman-teman, formulir ini hanya menerima hingga 1 GB. Kalau mau ubah bisa di sini teman-teman. Nih, kalau mau ubah. Kalau yang gratis kan cuma 15 GB, jadi maksimumnya 10 GB sebenarnya. Klik aja 10 GB nya di sini, kemudian klik simpan. Sudah teman-teman, kita sudah selesai untuk membuat absensi ya. Ini tidak usah kita wajibkan ya, karena kalau kita wajibkan mereka juga akan kehabisan kuota nanti untuk upload gambar. Sesekali aja boleh kita wajibkan. Oke, selesai teman-teman kita membuat absensi ya. Ini kita tutup saja karena sudah save otomatis atau simpan otomatis ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman absennya. Kalau kita buka lagi misalkan seperti ini, nah ini teman-teman sudah tersimpan otomatis ya. Oke, kita tutup saja teman-teman. Nah, ini adalah absensi hari ke ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa simpan absensi ini, kita jadwalkan. Misalkan hari A itu adalah hari ini, tapi jam berapa bisa kita jadwalkan ya. Di sini jadwalkan. Kemudian misalkan hari ini tanggal 25 Juli, misalkan jadwalnya besok berarti tanggal 26 Juli. Kita buat sebagai simulasi aja, kita buat tanggal 25 ya. Kemudian jam berapa? Jam berapa? Ini kan jam 2.05, berarti jam 14.05 ya. Kita jadwalkan di sini misalkan pukul 14.05 ya. Seperti ini, baru klik jadwalkan ya. Harus dijadwalkan untuk waktu yang akan datang, berarti nggak bisa kita simulasikan ini ya. Ini harus besok, jadwal untuk besok ya. Nah, supaya bisa disimulasikan hari ini maka nggak usah saya isi, tapi teman-teman harus tahu caranya jadwalkan. Jadi di sini di sebelah tugaskan ini ada segitiga, kita klik kemudian pilih jadwalkan, kita atur tanggalnya mau tanggal berapa setelah tanggal hari ini ya. Setelah tanggal hari ini misalkan besok atau lusanya, itu jamnya berapa juga bisa kita atur ya, seperti itu teman-teman. Lalu klik jadwalkan, kita batalkan ini. Nah, bisa juga tidak dijadwalkan, seperti hari ini kan mau langsung ini cepet-cepet ini. Nah, kemudian pengaturan yang lain adalah kelas mana yang absen ya, 2 kelas tadi. Kita klik aja 2 kelas ya. Kemudian di poin ini, karena ini penugasan kan memang harus ada poinnya, poin maksimalnya ya. Cuman ya teman-teman, karena ini adalah absensi ya, maka kita tidak bisa untuk menilai ya. Nilainya adalah alfa atau masuk atau sakit seperti itu, bukan penilaian secara angka. Maka kita klik di sini teman-teman, tidak dinilai. Nah, seperti itu. Tingkat batasan waktu kita bisa atur ya teman-teman. Kalau batas waktunya itu kita ngisi hari ini mulainya, maka kita klik 25 ya. Kemudian waktunya jam berapa, misalkan nanti jam 12 malam absennya itu. Ini kita bisa batasi teman-teman. Kalau kita bikin jadwal, misalkan jadwal biologi di hari A itu adalah jam 8 sampai jam 9, maka kita bisa isi batasan ini jam 9 pagi gitu ya, supaya mereka mengisi absennya selama 1 jam pembelajaran kita itu. Ini bisa kita tutup teman-teman, jadi kita batasi sampai jam 11.59 nanti malam ya. Kadang juga siswa ada yang kesulitan untuk mengakses internet seperti itu, maka berikan kesempatan yang lebih, jangan kaku kemudian harus absen di jam itu, kasihan juga ya. Oke, kita klik di sini.
kemudian kita klik tugaskan teman-teman. Oh ya, yang belum kelupaan tadi adalah topik ya. Ini diberikan pada saat topik virus ya. Kita edit dulu teman-teman, bisa kita edit ya kalau kita salah ya. Kita edit di sini, klik, kemudian edit. Nah, di sini pilih topiknya adalah virus. Oke, kita simpan. Nah, teman-teman, pada saat mempelajari materi ini, dia juga bisa absen. Setelah kita memberikan materi, kemudian memberikan absensi kepada siswa, ini dua hal ini sudah terposting di laman siswa ya. Kita tambahkan satu lagi teman-teman, misalkan kita berikan penugasan kepada mereka. Jadi ini adalah materi, ini adalah absensi, kemudian di topik ini ada penugasannya. Kita tinggal buat seperti ini. Kita mau pilih yang mana teman-teman, atau apakah kita milih yang tugas, apakah kita milih yang tugas kuis. Kalau materinya gampang, kita bisa pilih yang tugas kuis saja. Kalau tugas ini misalkan untuk materi-materi menulis dan sebagainya, kita bisa klik tugas ini. Kalau untuk tugas kuis itu untuk materi-materi yang mudah. Kita misalkan buat penugasan di sini teman-teman, kita klik tugas. Nah, ini misalkan gambarlah struktur virus, misalkan seperti ini. Kemudian di sini kita berikan deskripsi berupa perintah, misalkan upload gambar virus seperti ini ya teman-teman. Maka ini sudah selesai kita membuat tugasnya, tinggal kita atur di sebelah kanan ini. Sebelah kanan kita mau tugaskan kepada siapa? Oh, kepada kelas ini, dua kelas ini ya. Kemudian poinnya berapa? Kalau dia bagus betul gitu, poinnya 100 misalkan, karena ini sudah penugasan ya. Kemudian tingkat waktu pengumpulan tugas itu bisa kita pilih teman-teman di sini. Nah, ini batas waktunya kapan? Misalkan batas waktunya adalah besok. Jam berapa besok? Misalkan jam 11.59. Ini sudah teratur ya teman-teman, sudah diatur. Kemudian kita tinggal klik di bagian yang kosong sini. Nah, ini sudah bisa kita tugaskan kepada siswa. Mau tugaskan boleh, mau dijadwalkan juga boleh ya. Misalkan kita tugaskan kepada siswa, sudah ada tenggat waktunya. Kalau setelah tanggal ini berarti sudah tidak bisa mengumpulkan tugas ini lagi. Teman-teman bisa juga atur rubrik di sini. Kalau mau repot ya, atur rubriknya. Cuman kalau sudah atur rubriknya nanti bagus teman-teman. Ini kita pilih plus. Nah, buat rubrik atau gunakan kembali rubrik. Gunakan kembali itu kalau sudah kita bikin ya, kita bikin rubrik ini. Atau kita bisa impor dari Excel. Ya. Kalau mau lihat, kita bisa coba dulu kita buat rubrik. Nah, di sini teman-teman, misalkan ada kriteria skor ya, kriterianya apa, ini bisa kita atur teman-teman di sini. Kalau teman-teman mau benar-benar menggunakan Google Classroom ini dengan benar-benar full ya, kalau saya lebih baik tidak usah diisi ya, karena akan merepotkan kita nanti juga ya. Oke, kita buang aja. Sekarang kita pilih topiknya, karena ini adalah untuk virus, maka topiknya virus. Baru kita klik tugaskan. Simpan, kita tunggu dulu, sudah tersimpan, kemudian klik tugaskan. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk satu topik. Si virus ini sudah ada materi, sudah ada absensi, sudah ada tugas ya. Kita misalkan ini selesai untuk materi ini, berarti kita harus membuat materi lagi nanti tentang Monera ya. Ini akan kita sesuaikan dengan RPP yang sudah kita rencanakan. Oke teman-teman, tugas guru
untuk permulaan ini sudah selesai ya, bikin materi, bikin absensi, bikin tugas sudah selesai. Sekarang kita simulasikan jadi siswa, tapi kita akan menggunakan handphone ya. Kita simulasikan siswa ini merespon Google Classroom yang dibikin guru ini dengan handphone. Seperti di part 1 kita sudah daftarkan simulasikan untuk join kelas menggunakan handphone atau Android. Jadi kali ini kita akan melakukan interaksi, gurunya pakai laptop, kemudian siswanya pakai Android. Sekarang kita cek di HP siswa ya. Jadi kita ibaratkan sekarang kita posisikan diri sebagai siswa, ini HP-nya. Kita besarkan dulu supaya lebih jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kelasnya siswa yang di video sebelumnya kita sudah download dan kita join atau masuk gabung ke kelas yang dijaga guru. Sekarang kita lihat setelah guru melakukan penugasan apa yang tertulis di kelasnya siswa. Ini lihat. Nah, sudah ada 3 tadi ya, kita lakukan unggah materi, kemudian tugas berupa absensi dan tugas untuk menggambar. Nah, jadi ini tampilannya teman-teman. Nah, kalau kita sebagai siswa, yang pertama kita lakukan adalah membuka materinya. Ini bisa kita lihat di forum ini ya, di forum ini, dan juga bisa juga di sini teman-teman, di tugas kelas. Nah, sama ya, tampilannya sama. Nah, kalau kita lihat di materi. Nah, ini yang kita upload tadi teman-teman, guru upload. Kemudian kalau dilihat siswa, tadi kita misalkan PDF yang kita upload absensi ya. Nah, seperti ini bisa dibuka oleh siswa. Kemudian videonya juga ada, video YouTube dari kita sebagai pemandu atau sebagai pengantar dan pendamping materi yang ada di PDF, misalkan seperti itu. Ini bisa dilihat oleh siswa dua-duanya. Nah, ini tidak ada kewajiban bagi siswa untuk menyerahkan hasil karena cuma materi ya, bukan penugasan. Sekarang kita lihat di kedua dan ketiga ada absensi dan gambar struktur virus. Ini adalah tugas ya. Kalau tugas itu berarti harus dikerjakan. Yang pertama kita sebagai siswa mengerjakan absensi, misalkan absensi di hari A, ini kita klik. Nah, kemudian kita isi dulu Google Form yang sudah dibuat oleh guru. Nah, di sini kita kalau ini diklik ya, ini diklik oleh siswanya. Siswa klik Google Form dari guru ini, maka dia akan diarahkan ke 2 browser ini. Kalau ada 2 browser di dalam HP-nya. Ya, boleh pilih yang mana saja, lebih familiar pilih yang dari Google juga, ini adalah Google Chrome. Siswa bisa mengisi absensi yang telah dibuat oleh guru ya. Misalkan kita buat sekarang absensinya, namanya misalkan tadi Mas Bio ya namanya, maaf, seperti ini kelasnya, kelas 10 IPA 1. Kemudian dia hadir, sakit, atau yang lainnya boleh ya, jangan ini bolos begitu diisi ya. Nah, ini sebagai siswa misalkan kita hadir ya, kita klik hadir. Kemudian bukti fotonya ini tidak diwajibkan, tapi kalau ini diwajibkan maka siswa harus mengupload foto. Kita simulasikan dia mengupload foto, misalkan foto sembarang ya, bisa guru perintahkan misalkan harus memakai seragam dan sebagainya, boleh. Nah, kemudian boleh dari device, boleh dari Google Drive, misalkan dari device atau HP. Kalau resolusi kecil kameranya, siswa bisa langsung foto dirinya sendiri dan langsung diupload. Tapi kalau resolusi kameranya besar, pikselnya, maka nanti tidak akan bisa diupload. Kita simulasikan di gambar yang besar, misalkan teman-teman, saya punya dokumen. Ini kalau sudah tersimpan ya, pilih dokumen, kemudian kita arahkan ke bawah. Ini
ada galeri teman-teman. Nah di sini ada galeri. Nah di galeri ini ada foto-foto ya. Kalau misalkan kita pilih foto kita, kan foto kita ini ya, kita upload ini, foto ini pixelnya besar lebih dari 1 MB. Kalau kita upload yang ini, apa yang akan terjadi teman-teman? Nah seperti ini, maksimum file size exceeded, jadi tidak bisa diupload karena lebih dari 1 MB. Apa yang harus siswa lakukan ketika ada pengumuman atau ada peringatan seperti ini ya, maka dia harus upload ulang. Caranya begini teman-teman, jadi add more file ini kita klik, kemudian pilih lagi mau kamera mau apa ya, terserah. Ini misalkan kita cari dari dokumen, kita pilih yang galeri. Oke, kemudian kita pilih yang kecil, misalkan ini teman-teman. Nah ini kan dari downloadan jadi kecil, misalkan ini saya pilih foto anak saya ini. Apakah masih terlalu besar? Nah kalau sudah tidak ada peringatan warna merah di sini maksimum size tadi, maka bisa diupload ini ya, karena kita batasi satu gambar yang bisa diupload, maka dia hanya bisa mengisi satu gambar. Tapi ini tadi tidak kita batasi satu gambar, maka dia bisa mengupload lebih dari satu gambar. Add more file ya. Oke, jika kita sebagai siswa, misalkan kita sebagai siswa sudah mengupload seperti ini, maka klik upload. Ya sudah terupload teman-teman. Sekarang tinggal kita kirim atau submit. Nah pada saat seperti ini maka siswa, teman-teman siswa itu sudah selesai untuk mengisi absensi berupa form dari gurunya. Kalau sudah selesai maka klik open assignment yang ada di sini nih ya. Klik di sini, kita akan kembali ke Google Classroom-nya. Kita pilih Google Classroom. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Karena ini sebagai tugas ya, sebagai tugas, maka kita harus biasakan sebagai siswa. Mungkin yang baru pertama kali menggunakan Google Classroom akan menganggap ini sudah selesai ya. Tapi karena ini absennya disematkan di tugas, maka kewajiban dari siswa itu harus menyerahkan tugas ini kepada guru. Caranya kita geser ini ke bawah ya. Nah kemudian ini ada tandai sebagai selesai. Ini harus diklik ya, jangan sampai lupa. Kalau itu modelnya adalah penugasan, pasti ada seperti ini. Ini kita kembalikan dulu ke gurunya. Istilahnya kita mengumpulkan tugas lah ya. Sudah selesai kita mengerjakan tugas, maka kita kumpulkan. Tandai sebagai selesai. Klik di sini, klik lagi. Maka kalau sudah pekerjaan telah terkirim seperti ini, berarti kita sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi karena masih ada satu tugas lagi ya tadi untuk menggambar virus. Kita lihat. Nah, ini kalau sudah seperti ini, gambarnya sudah abu-abu seperti ini, berarti sudah pernah kita buka. Ya, sudah pernah kita buka. Yang belum kita buka adalah tugas yang ini. Nah, ini tugas beneran nih, bukan hanya absensi. Warnanya masih biru karena belum pernah kita buka. Sekarang kita buka tugas ini. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan tugas seperti ini misalkan menulis atau menggambar atau menulis kemudian difoto dan sebagainya, teman-teman nggak perlu menulis apa-apa di sini ya sebagai siswa. Kalau mau tambahkan komentar boleh ya, kalau diperbolehkan sama gurunya. Misalkan di sini dituliskan ini adalah gambar saya, ya boleh saja ya. Tapi
kalau misalkan dia harus upload gambar virus, ya berarti kan tugasnya mengupload gambar ya, atau mengupload resume, berarti dia harus mengupload rangkuman atau resume yang sudah difoto. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman geser ke bawah ini sama persis seperti yang ada pada form untuk absensi tadi ya. Bedanya teman-teman, karena teman-teman adalah penugasan betulan, akan dinilai tidak seperti absensi tadi kan tidak dinilai ya. Maka kita harus tambahkan lampiran di sini. Lampirannya berupa foto atau screenshot dari tulisan atau gambar yang ditugaskan oleh guru. Kita tambahkan lampiran di sini, klik di sini, kemudian kita masuk lagi ke drive di dalam HP kita ya, bisa Google Drive, bisa file, bisa ambil foto atau bisa rekam video. Nah ini ada misalkan kita ambil file, buka seperti tadi lagi ya. Nah misalkan ada di galeri ini foto kita, misalkan yang mau kita upload itu dari sini lagi ya, yang kecil. Misalkan tugas kita menggambar itu adalah menggambar Plant vs Zombie ini. Ini adalah gambar virus misalkan seperti itu. Kita klik saja teman-teman di sini. Ya, teman-teman berarti sudah berhasil mengupload atau mengunggah foto berupa gambar ya. Gambarnya adalah gambar virus misalkan tadi kita wakili dengan gambar Plant vs Zombie. Nah setelah selesai kita klik serahkan ini. Boleh kita tambahkan komentar teman-teman di sini ya, komentar pribadi boleh tidak. Kalau teman-teman malas untuk berkomentar, ini sudah selesai tugasnya, langsung kita serahkan saja. Klik serahkan. Lampiran akan dikirim untuk tugas ini ya, serahkan. Nah sudah terkirim pekerjaannya, berarti teman-teman siswa sudah bisa tidur sudah bisa istirahat karena tugas dari guru sudah selesai. Materi sudah dibaca, video sudah dilihat, kemudian absensi sudah diisi, dan tugas sudah dikerjakan. Nah, berarti sekarang kita kembali ke laptop. Sebagai guru yang menerima tugas, kita harus cek tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa, termasuk absensi ya. Nah, cara kita untuk melihatnya bisa kita di form ini langsung diklik ya, ini tugas-tugas ini bisa langsung diklik, atau kita ke tugas kelas supaya lebih spesifik teman-teman. Nah ini kan lebih spesifik, nanti ada judulnya ya, Monera, virus dan sebagainya. Sekarang kita lihat apakah absensi sudah diisi oleh siswa. Kita klik, kemudian kita klik lihat tugas ya. Nah, sebelum kita klik lihat tugas, kita bisa lihat di sini ada satu yang diserahkan, satu absensi yang sudah diisi berarti kan oleh Mas Bio tadi. Kita lihat sekarang isinya ya oleh Mas Bio. Ini kalau daftar siswanya yang mengisi banyak, maka nanti akan runtut banyak sekali ya teman-teman. Sekarang hal yang pertama kita lakukan kalau ini adalah absensi, maka kita harus rekap dulu absensinya. Bagaimana cara rekap absensi? Kita bisa masuk ke dalam Google Drive ya. Jadi ini form yang sudah kita berikan kepada siswa, kita cek. Caranya teman-teman ke titik banyak yang ada di sini aplikasi Google ya. Kemudian arahkan ke Drive. Supaya tidak bertumpuk dengan ini, kita bukanya, kita klik kanan, kemudian pilih buka link di tab baru. Nah sekarang sudah terbuka teman-teman Google Drive-nya. Tadi absensinya adalah absensi hari A ya, judul filenya. Kita buka teman-teman. Nah absensi hari A sudah memiliki respon
satu orang ya Mas Bio tadi ya yang sudah mengisi. Kita klik responnya. Nah, cara Bapak Ibu guru, teman-teman guru dalam merekap ini nggak perlu khawatir rekap manual satu-satu ya. Jadi langsung direkap otomatis sama Google. Inilah enaknya. Tinggal klik di sini Bapak Ibu. Setelah klik dari sini ya, klik respon, kemudian pilih ini yang gambar spreadsheet ini. Kita klik saja di sini. Nah, kita bisa ganti ini bisa dihapus ya teman-teman, bisa kita ganti misalkan absensi hari pertama, absensi tanggal begini ya, terserah teman-teman guru dalam yang lebih enaknya dinamai apa gitu ya. Nah, namai saja ini seperti tadi, tidak kita ganti ya. Kemudian kita klik buat. Nah, maka kita akan diarahkan ke spreadsheet seperti ini teman-teman. Sudah di spreadsheet ini udah otomatis ya. Tadi namanya Mas Bio sudah absensi pada tanggal sekian jam sekian. Kelasnya ini dia hadir, kemudian dia menyertakan bukti berupa foto. Ini kalau nggak diklik ya, kita arahkan di sini aja. Nah, seperti ini, maka dia akan preview. Nah, preview, otomatis preview ya. Ini bisa kita download atau kita salin linknya sebenarnya kalau mau kita lihat di tab yang lain ya. Tapi previewnya ini kan kalau muridnya ngisinya banyak kan banyak sekali. Nah, di mana ini tersimpan teman-teman? Link ini tersimpan di Google Drive kita ya. Jadi jangan khawatir ya kalau kita klik di sini. Kemudian kelasnya apa tadi? Kelas biologi 10 IPA 1 ya. Ini ya berarti. Kita lihat absensi hari A kan ini kan. Hari A di sini kita klik. Kemudian nih bukti foto file responses. Kita lihat. Nah, fotonya ada di sini. Ya, jadi buktinya nggak kemana-mana. Terhimpun atau terkumpul otomatis di Google Drive, nggak akan terhapus kalau kita nggak hapus. Seperti itu. Inilah mudahnya Google teman-teman, bisa bantu kita, tools yang paling mudah kita gunakan. Baik, sekarang si responnya sudah kita kita tahu ya siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir melalui Excel ini. Kalau ini mau kita download, mau kita jadikan Microsoft Excel supaya kita bisa edit secara offline, ini kan online ini kalau Google Spreadsheet, kan kita bisa arahkan ke file ini teman-teman, kemudian pilih download, kemudian klik Microsoft Excel, kita klik di sini, maka dia akan otomatis mendownload. Kita tunggu ya, ini lihat teman-teman, di sini sudah mendownload file. Nah, dalam bentuk Microsoft Excel. Ini kalau kita buka nanti sama persis bentuknya seperti ini, tapi dia dalam bentuk Microsoft Excel. Oke, tidak usah kita buka ya. Berarti kita sudah punya absensi di hari A itu pada saat kita membahas tentang struktur virus. Nah, kita tutup saja. Kita sudah bisa untuk merekap absennya. Sekarang teman-teman harus berikan tanggapan atau kembalikan ini karena kita buatnya tadi tugas, maka wajib bagi guru, tadi wajib bagi siswa untuk menyerahkan atau kirim sebagai selesai ya. Nah, kita harus juga sudah mengkoreksinya. Nah, ini yang menjadi kemudahan dari Google Classroom. Jadi gurunya tidak bisa seenaknya saja memberikan tugas tapi tidak mengkoreksinya. Jadi harus dikoreksi, kemudian hasil koreksiannya dikirim kembali ke siswa. Kalau tidak seperti itu, maka akan terlihat kita sebagai guru tidak menghargai siswanya yang sudah capek-capek dalam menjawab atau mengerjakan tugas yang kita berikan. Oke teman-teman, caranya seperti ini ya. Jadi kalau sudah tahu tadi sudah di download Excelnya, rekapnya, maka kita klik ini, kita centang. Nah, ini bisa semua siswa, bisa kita pilih siswanya yang mau kita kirimi tanggapan ya. Kalau sudah seperti ini maka tercentang untuk semua siswa. Nah, sudah tercentang maka kita klik kembalikan. Ini kenapa tidak dinilai ya? Tidak kita kasih nilai. Ini kalau ada nilainya,
misalkan tugas yang nanti akan kita bahas, maka dia akan muncul nilai. Nah, karena ini absen, tidak ada nilainya, maka langsung kita kembalikan aja. Klik kembalikan. Kalau mau kasih komentar silakan, kalau enggak ya monggo, karena ini absen ya nggak usah dikasih komentar lah. Kita kembalikan aja, langsung klik kembalikan. Oke, sudah dikembalikan. Satu pengiriman dikembalikan, berarti sudah dikembalikan ke siswa. Sekarang tugas guru masih satu lagi nih, mengkoreksi tugas siswa yang menggambar virus tadi ya. Kita arahkan ke sini teman-teman, klik menu utama, kemudian pilih kelas biologi 10 IPA 1 ya, karena yang ada siswanya ini. Nah, kita diarahkan ke sini lagi, dashboard lagi, kita pilih tugas kelas, kemudian arahkan ke tugas yang ini sekarang, gambarlah struktur virus ini. Kita klik di sini teman-teman. Nah, kita arahkan ke bawah, kemudian kita bisa lihat tugas ya, sudah diserahkan oleh satu orang. Tadi Mas Bio sudah mengerjakan, mengupload ya, Plant vs Zombie. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman sudah diserahkan oleh si Mas Bio, siswa namanya Mas Bio ini adalah gambarnya ya. Kalau kita mau cek, maka kita tinggal klik kanan aja di sini, buka di tab baru. Nah, ini adalah gambar dari Mas Bio tadi, bisa kita download. Kalau kita nggak mau langsung download satu-satu ya, kita bisa cek di Google Drive ya, kita bisa cek di Google Drive. Tapi kalau ini disetting oleh siswa, bisa dilihat settingannya oleh gurunya, maka juga bisa dilihat langsung seperti ini. Kalau kita nggak bisa lihat, maka kita harus download seperti ini ya. Nah, di sini ada pilihan untuk menilai, kemudian menambahkan komentar. Seperti itu ya, dalam caranya untuk menilai hasil pekerjaan siswa. Kalau borongan menilainya itu teman-teman bisa masuk ke Google Drive. Ini klik kanan, kemudian buka di tab baru. Kita lihat apakah gambar Plant vs Zombie tadi masuk ke drive kita ya. Tadi di kelas biologi IPA 1, kemudian di gambarlah struktur virus ini. Kita klik lagi. Nah, ini gambarnya teman-teman. Gambarnya si Plant vs Zombie tadi ya. Ini karena tidak disetting publik, nanti jangan lupa teman-teman kalau siswanya ngirim tugas ya suruh setting publik ya, upload hanya biar kita langsung bisa, nggak perlu download, kita langsung bisa view atau lihat. Nah, ini kita ibaratkan sudah melihat. Ini kalau postingannya siswa banyak di sini teman-teman postingannya ya, tapi ada namanya, kita harus tugaskan mereka dengan mengumpulkan nama ya. Oke, kita tutup saja ini kita lihat teman-teman, kita bisa nilai di sini ya. Misalkan nilainya bagus 80 misalkan seperti itu. Kita bisa tambahkan komentar. Apa komentarnya? Misalkan komentarnya sangat bagus. Nah, kita bisa posting. Setelah posting, kita kembalikan, jangan lupa ya, dikembalikan supaya si Mas Bio ini tahu nilainya berapa dari tugas yang dia kerjakan. Kembalikan bisa kita klik di sini, bisa diklik yang di sebelahnya tadi ya. Nah, di sini juga bisa. Bisa, di sini bisa. Kalau di sini kan gambarnya kecil, kalau di sini gambarnya besar. Kalau mau lihat keseluruhan gambar bisa di folder ini ya. Ini langsung ke Google Drive kita tadi ya, saya ulang. Oke. Selanjutnya kita kembalikan teman-teman. Mengembalikan kiriman ini atau mengembalikan beberapa kiriman bila kita borongan dalam mengoreksi ya. Kita kembalikan aja. Nilainya ini kembalikan dengan postingan yang tadi ya, komentarnya. Ya, berarti sekarang tugas guru juga sudah selesai. Rekap absen sudah, kemudian koreksi tugas sudah. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa kita rekap lagi selain
selain absen ya, berarti nilai yang bisa kita rekap. Di mana kita bisa merekap nilai? Kalau nanti tugasnya udah banyak, kita nilai, maka ada rekap nilai teman-teman di sini. Nih, di nilai ini kita klik di nilai. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, nilainya Mas Bio itu baru 80 dari satu tugas. Ini kalau tugasnya banyak ya jadi tabel banyak seperti ini dan bisa kita download. Ini mudahnya Google Classroom ya. Jadi sudah terkumpul otomatis nanti per siswa nilainya berapa di tugas ini, di tugas ini, di tugas ini. Nggak perlu khawatir teman-teman harus ngopi dari TU daftar nilai dan sebagainya, nggak perlu karena sudah disediakan otomatis sama Google Classroom-nya. Tinggal kita copy aja nanti di akhir untuk penilaian, misalkan penilaian raport atau LCK ya. Nah, yang terakhir teman-teman, sekarang kita kembali ke siswanya ya, ke siswanya. Kalau sudah dinilai oleh gurunya, apa yang terjadi di tampilan Google Classroom si siswa? Kita lihat teman-teman. Jadi, nah ini siswanya sudah ngirim ya. Misalkan kita lihat siswanya masih seperti ini. Kalau kita klik Google Classroom-nya, kita besarkan dulu ya, kita klik Google Classroom-nya ini, kemudian kita kembali ini tugas kelasnya, kita segarkan dulu supaya masuk apa yang telah dinilai oleh gurunya. Pertama kita lihat absensinya, apakah absensi sudah dicek oleh guru, kita lihat. Nah, ini gambarnya teman-teman, kalau sudah ada centang seperti ini ya, centang seperti ini, maka ini menandakan bahwa tugas kita sudah dilihat oleh gurunya, sudah kan ini tidak dinilai ya, sudah dilihat oleh gurunya karena hanya absensi. Oke, kemudian kita kembali ke tugas yang tadi ya, yang menggambar virus ini, yang gambarnya kita upload tadi PNPSOB. Kita lihat di sini teman-teman, siswa ya, teman-teman siswa. Kita lihat teman-teman sudah ada nilainya sekarang. Nih, si Mas Bio ini, saya sebagai siswa mendapatkan nilai 80 dari Pak Anis. Dari sebenarnya nilai optimalnya atau nilai maksimalnya adalah 100. Dan diberikan komentar oleh Pak Anis, kelas biologi ini kelasnya ya, sangat bagus komentarnya. Nah, ini sebagai penyemangat bagi siswa. Jangan lupa teman-teman siswa, kalau sudah dikomentari guru seperti ini, kita kasih feedback juga kepada gurunya. Maaf, kita kasih feedback juga kepada gurunya dengan membalas komentar ini sebagai itikat baik dan karakter yang bagus positif dari kita. Misalkan kita tambahkan terima kasih Pak Guru, seperti ini ya. Ini menandakan kita punya karakter yang positif. Kemudian kita kirim. Maka kiriman dari kita sebagai siswa ini sudah masuk ke alamat Google Classroom-nya guru ya. Kalau tidak percaya kita cek. Kita cek apakah tulisan dari murid tadi masuk ke laman guru. Tugas kelas ini ada gambar struktur virus ya. Kita buka lagi, kita lihat tugasnya. Nah, ini sudah ada ya. Kita lihat dari Mas Bio sudah mengirimkan feedback kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Nah, dengan ekosistem yang bagus ini, kita harapkan selain mereka mendapatkan atau guru dan siswa bisa berinteraksi dengan pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing, kita juga bisa membelajarkan karakter yang baik kepada siswa tentang bagaimana cara hormat atau saling hormat menghormati antara sama manusia, utamanya kepada gurunya. Demikian teman-teman, panjang lebar kita untuk bisa
kasih tips tentang Google Classroom, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di part berikutnya, insyaallah. Sampai ketemu di video-video dari Mas Bio Education. Salam.